Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini ingin mengklarifikasi atau sedikit memberi informasi kepada semuanya karena sudah cukup banyak berita yang simpang siur. Jadi di sini kita berlima akan memberikan penjelasan tentang kepergian almarhum. Jadi sebelum kita klarifikasi, alangkah baiknya kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga di sana dia dapat ketenangan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya selama ini. Amin. Jadi sebelumnya kita ucapkan Al-Fatihah. Summa khususan Purwadi bin Supriyatno Al-Fatihah. Amin. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan mulai menceritakan kronologi kepergian saudara kita. Jadi dari dulu sekali waktu beliau masih kecil dia sudah mempunyai riwayat penyakit itu di paru-paru gitu. Nah, jadi setelah beriringnya waktu penyakitnya itu hilang yang dari kecil dulu. Sampai kemarin sebelum masa-masa 2 tahun yang lalu sebelum pandemik dia sudah mulai merasakan itu kembali dan mungkin banyak yang seliweran kabar kalau di vlog tim Barbar itu beliau pernah menceritakan kalau dia itu diguna-guna sama ada seorang perempuan gitu kan. Tapi di sini kita menjelaskan kalau dia yang diguna-guna orang atau yang diapa itu, puji Tuhan sudah sembuh. Gitu. Nah, dia di sini pun menghadap kepada Sang Pencipta itu karena penyakit dia yang lama, yang dari dulu sudah ada dan kembali lagi dirasakan dia berapa 2 tahun terakhir dan kambuh lagi di berapa bulan belakangan ini. Dan kronologinya itu setelah hampir 1 bulan ya, 1 bulan dia berada, kurang lebih 1 bulan dia drop, sangat drop. Kalian juga bisa lihat di video-video almarhum terakhir, kita sudah melihat perubahan yang sangat signifikan dari muka dia, dari apa dia semuanya. Itu hanya kalian lihat di frame. Dan kita melihat langsung dengan tingkah dia, perbuatan dia, lekuk badan dia, kita udah lihat perubahan dia sangat drastis gitu. Jadi kita memutuskan untuk beliau istirahat total, berobat, benar-benar untuk sembuh, jadi bisa beraktivitas bersama kita kembali. Nah, jadi 4 minggu belakangan ini, udah hampir sebulan belakangan ini, beliau benar-benar drop dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Setelah dari itu masih di rumah, masih istirahat. Berapa hari kemudian itu dia langsung memang semakin sangat drop dan langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit di Kota Medan. Gitu. Begitu sampai di rumah sakit di Kota Medan, mungkin karena memang lagi pandemik ya. Masih lagi masa-masa seperti ini, dia melakukan banyak tes dan di situ dia positif COVID, ditambah lagi dengan penyakit paru-paru dia yang sudah lama dia alamin gitu. Jadi dirawat dia di rumah sakit itu kurang lebih 12 hari ya. Isolasi di rumah sakit itu 12 hari. Isolasi, siapapun tidak bisa menjenguk dia. Keluarga juga ke situ cuman bisa melihat via CCTV aja, tidak bisa kontak langsung bersama dia gitu. Jadi memang kita juga seperti itu. Kita juga memang dari pihak keluarga memberitahu kepada kita kalau karena dia diisolasi, kita belum bisa menjenguk dia gitu. Sampai pada tanggal 5
tanggal 5. Tanggal 5 kita pergi ke Siantar. Di Siantar itu kameramen kita Agung, dia lagi melangsungkan resepsi pernikahan dan akad nikah. Jadi kita pada tanggal 4-nya itu sudah berangkat ke sana. Tanggal 4 kita sudah berangkat ke sana dan tanggal 5 pesta pernikahannya. Setelah selesai dari situ kita langsung tembak pulang ke Medan. Nah, sampai di Medan itu ada yang udah sampai jam 9, ada yang sampai jam 12. Dan kita dapat kabar langsung dari keluarganya jam setengah 1 kurang lebih jam setengah 1. Di situ kabar almarhum sudah tidak ada, sudah pergi, sudah mendahului kita menghadap Yang Maha Kuasa gitu. Di situ kita langsung kalang kabut, kita langsung panik, semuanya kita langsung pergi ke rumah sakit. Di situ kita lihat prosesnya, kita bantu menyelesaikan semuanya prosesnya sampai terakhir penyolatan jenazah itu ya sesuai dengan prokes yang dijalankan pada saat ini gitu. Sampai jam setengah 6 baru jenazah almarhum dibawa setelah mendapat surat izin dari kampung halaman dan surat izin dari Kota Medan dikeluarkan, baru jenazah dibawa ke kampung halaman. Dan di kampung halaman itu sampai kurang lebih jam setengah 1 atau jam 12. Di situ disolatkan di depan rumah dia tanpa jenazahnya turun dari ambulan, gitu kan? Sesuai prosedur kesehatan. Nah, setelah itu langsung dikebumikan. Kita memang karena berhubungan kita dari Siantar itu tidak ada istirahat, gitu, tidak ada istirahat. Jadi kita memang setelah ambulan berangkat dari Kota Medan, kita memutuskan untuk istirahat dulu dan jam 11 siang kita berangkat ke sana untuk mengejar tahlilan pertama almarhum Purwadi bin Suprayatno. Jadi kronologinya seperti itu kurang lebih. Teman-teman ada yang mau dilanjutkan, ditambahkan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Jadi kronologi kepergian almarhum itu seperti itu. Jadi memohon sangat kepada semuanya, pihak-pihak, teman-teman semuanya membantu memberikan doa biar jalannya pun lancar, jalannya tenang gitu. Jangan lagi ditambahin dengan hal-hal yang teman-temannya lebih mentingkan keundangan. Sebenarnya kronologinya itu bukan seperti itu. Jadi kita ini menjelaskan semuanya biar kalian juga paham. Jadi apapun yang keluar dari orang-orang lain kecuali dari kita, jangan pernah dipercaya. Jangan langsung digiring opininya. Ditanya langsung, kita pasti kasih tahu kalau memang pertanyaannya menjanggal sama kita gitu. Oke, jadi kronologinya itu seperti itu. Kita lanjut dengan pembahasan yang berikutnya. Ya, jadi kita bahas selanjutnya itu bagaimana keluarga almarhum yang ditinggalkan. Nah, jadi di sini kita berlima. Kita di sini menganggap keluarganya almarhum bukan sebatas ibunya Purwadi atau bapaknya Purwadi atau adiknya Purwadi. Tapi kita di sini menganggap mereka adalah mama kita sendiri, bapak kita sendiri, adik kita sendiri, abang kita sendiri. Nah, untuk kedepannya kami tetap bersilaturahmi dan tidak memutuskan komunikasi dengan keluarga. Kita juga udah ngomong ke keluarga untuk kedepannya nanti bakal tetap ada yang kita sisihkan untuk keluarga. Yang harusnya tanggung jawab dari saudara kita, kita akan memenuhi tanggung jawab tersebut kepada orang tuanya. Iya. Oke, sudah cukup. Dan mungkin kalian pasti banyak bertanya kayak bagaimana kayak kelanjutan ceritanya, seperti apa peran-perannya, bagaimana gitu. Dari kita emang kita tidak akan pernah menggantikan peran almarhum, tidak akan ada bisa yang sama seperti beliau, dan kita tetap berjalan ceritanya seperti biasa, tidak akan mengeluarkan karakter yang diperankan oleh beliau.
seperti itu. Jadi mungkin kita mohon pengertiannya dari kalian semua agar tidak bertanya-tanya kemana ini ke siapa yang menggantikan. Kita tahu bahwa kejadiannya sebenarnya seperti apa, seperti itu. Ada yang boleh tambah? Ada. Jadi untuk peran-peran si mendiang ini yang di karakter di kontrakan Rempong tetap hilang ya karena mendiang sudah tidak ada, tapi kita alur ceritanya tetap ada. Jadi buat kalian jangan dipertanyakan lagi keberadaan gimana si A ini anaknya si Mumu, gimana si ini kayak mana kayak gini. Jadi apapun cerita yang kita buat, yang kita kemas dalam komedi itu tetaplah berlanjut dan jangan dipertanyakan lagi, dan mohon pengertiannya ya buat kalian semua yang udah menonton kita. Jadi cuma itu aja sih tambahan dari aku. Dan satu lagi buat kalian para akun-akun yang suka memanfaatkan situasi di tempat kejadian, kayak memanfaatkan suasana, tolong dihentikan ya, tolong dihentikan, jangan disebarluaskan. Jadi banyak sekali ini orang-orang yang memanfaatkan ketika pas lagi disolatkan, mereka bukan mengikut mensolatkan, tapi mereka merekam dan menaruhnya di akun YouTube-nya untuk mencari simpati. Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas itu menurut saya nggak bagus gitu kan. Kayak kurang etika kayak gitu ketika orang lagi berduka, kalian merekam itu terus memasukkannya ke akun sosial, menge-share-nya. Bahkan ada video beliau yang beredar saat di rumah sakit, itu kita sangat kecewa sekali. Kita sebenarnya bukan menyembunyikan, cuma kita tidak mau menggelar opini dari pihak sana pihak sini melihat sebuah foto atau sebuah video yang hanya kalian lihat tanpa kalian tahu kejadiannya gimana, sehingga kami itu sangat marah ketika ada foto-foto beliau atau video-video beliau itu beredar yang menurut kami itu nggak pantas untuk disebar gitu. Dan buat kalian jangan memanfaatkan situasi dengan mengatasnamakan akun-akun Warintil Official seperti giveaway yang di Facebook atau apa. Kami tidak bertanggung jawab karena akun official Warintil ini yang asli itu yang benar-benar udah ada kayak di Instagram itu sekitar 600 lebih pengikutnya. Kalau yang di Facebook itu udah Warintil yang udah ada centang birunya. Terus kalau yang di YouTube itu ya memang Warintil Official dengan subscribe yang kurang lebih 7 jutaan gitu. Jadi kalau di lain dari itu akun-akun yang lain yang udah upload video-video kita itu adalah akun-akun yang memanfaatkan situasi dan kondisi, yang hanya memanfaatkan memikirkan keuntungan bagi diri dia sendiri. Dan ingat, kalian melakukan hal itu ada mencuri, itu hukumnya haram, dan apapun yang kalian dapat dari situ pendapatannya itu merupakan, menurut aku itu haram karena tanpa izin kami. Jadi buat kalian tolong ya, jangan lagi kalian ambil video kami, jangan kalian sebarkan video-video kami yang menurut kami nggak pantas kalian sebarkan. Jadi buat itu aja sih menurut aku, buat tim barbar, buat kalian akun-akun fake, buat akun-akun yang ingin mencari ketenaran dan mencari followers, tolong dihentikan. Oke, jadi aku nambahin dikit boleh ya? Jadi di sini kita lagi berduka. Kita keluarga besar Warintil Official lagi berduka, dan keluarga inti dari almarhum Purwadi lagi berduka. Jadi di sini kita memohon kepada kalian semua, timbulkanlah sedikit rasa manusiawinya itu. Kita juga memang tidak memaksa atau kita tidak dapat melarang kalian untuk tidak melakukan seperti itu, karena kita sudah dikenal banyak orang. Kita sudah tahu, kita paham. Tapi setidaknya munculkanlah sedikit rasa manusiawi terhadap orang yang sedang berduka itu seperti apa. Bukan malah untuk mencari kesempatan untuk menunjukkan, aku ini kayak gini.
aku ini bisa, aku ini bukan seperti itu. Dengan memanfaatkan kondisi orang lain, kita bisa berdiri sendiri ya dengan karya kita sendiri, karya kita berenam. Coba yang lain juga seperti itu. Jangan memanfaatkan keadaan orang lain, siapapun itu. Kalau orang yang sudah mulai aneh-aneh tingkahnya di akun manapun, di platform manapun, tim Barbar kan banyak nih, bisa bantu report, bisa bantu hilangkan, bisa bantu ini, supaya semuanya itu lurus. Dan apapun informasi yang ditimbulkan oleh pihak-pihak lain di luar dari kita, jangan pernah dipercaya. Cukup keluar dari kita, apa yang kita bilang, itulah kronologi yang sebenarnya. Kita tidak menutupin apapun dari kalian semuanya, kita tidak menyembunyikan apapun dari semuanya, kita menceritakan apa adanya semuanya, dan memang seperti itulah jalan ceritanya. Ada lagi mau ditambahin? Iya, aku mau tambahin buat kalian yang penggemar kita Warintil Official. Kemarin kita sempat berkunjung ke rumah almarhum. Ada beberapa orang yang ingin minta foto sama kita dan kita menolaknya secara harus, karena di saat dia meminta foto itu kita bilang sama dia, "Kak, maaf ya Kak, kita tidak bisa foto karena kita lagi berduka." Karena pernah sempat kejadian ketika kejadian mendiang almarhum bapakku, banyak di hari setelah bapak aku dikuburkan, ya mendiang bapak aku dikuburkan, terus siangnya itu banyak orang berkunjung ke lokasi syuting. Mereka berduka tapi ujung-ujungnya mereka meminta foto. Jadi cukup pengalaman itu saja yang terjadi, dan jangan sampai terjadi lagi di kitanya. Jadi jangan pernah kalian itu menunjukkan rasa suka kalian itu di saat situasinya lagi berduka. Mohon dimaklumin untuk misalnya kasih kerenggangan kami untuk 3 hari ataupun 4 hari, paling lama seminggu, supaya menghormatin si mendiang. Jadi itu sih buat kalian, jika ada kata-kata yang tersinggung dengan kata-kata kami minta maaf karena kami lagi masih berduka, bukannya kami nggak mau. Itu aja. Bukannya sombong dan bukan memang nggak mau, tapi emang kita juga menjaga perasaan keluarga. Iya. Jadi kayak bukan ya memang kita bukan nggak mau, tapi ada waktu dan tempatnya lah. Ada situasinya. Iya, situasinya. Kalau dibilang pun di lokasi syuting juga kalian nggak bisa dimintain foto. Kita juga memang membatasin di lokasi syuting untuk tidak meminta untuk berfoto karena kita lagi mengalami pandemi. Jadi kita juga mempertaruhkan pekerjaan kita. Jadi sekarang ini kita juga tidak mau diajak berfoto karena kita lagi berduka. Iya. Gitu. Nah sekarang kita berdoa sama-sama semoga pandemi pun hilang, semuanya lancar, peraturan pemerintahan pun bisa direnggangkan sesuai dengan keadaan yang sebelum-sebelumnya, dan kita berdoa semoga kita si almarhum pun lancar jalannya di sana, bantu doanya, jadi kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi di sini kita mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya, tim Barbar, semuanya orang yang mengirimkan doa, yang mendoakan almarhum, kita mengucapkan terima kasih. Dan buat kalian teman-teman yang sering chatan atau sering DM-an dulunya kepada mendiang almarhum Purwadi, jika ada sangkut paut hutang piutang si mendiang kepada kalian, tolong kasih tahu ke kami, tapi jangan memanfaatkan situasi. Jika si beliau ada hutang, tolong tunjukkan buktinya, entah catatan screenshotnya gitu atau apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya alhamdulillah, semoga jalan beliau menuju sampai sana tidak ada hambatan gitu. Ya baik, jadi kami dari Warintil Official hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk meluruskan semua keadaan yang terjadi, untuk berita simpang siur yang terjadi. Hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Lebih dan kurang ada kata salah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.